Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, pada video kali ini alhamdulillah kita sudah masuk di tema 2 ya. Udara bersih bagi kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja ya anak-anak. Pada video kali ini kita akan belajar tematik di tema 2 muatan bahasa Indonesia. Untuk ulangannya kemarin bagaimana? Apakah sudah mengerjakan semua? Yang belum masih Ustazah tunggu ya. Kalau bisa segera. Baik, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Kemarin sudah sempat kita bahas ya di kelas tentang wawancara sedikit. Juga dulu di kelas 4 kalian sudah pernah belajar tentang wawancara. Di kelas 4 tepatnya di tema 3 ya. Masih ingat apa tidak anak-anak semuanya? Nah, apa itu wawancara? Ayo, apa wawancara kira-kira? Masih ingat? Nah, ini ya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi. Jadi untuk mendapatkan informasi ya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan oleh pewawancara kepada narasumber. Ada 3 tahap dalam wawancara. Yang pertama yaitu tahap sebelum wawancara. Yang kedua, tahap selama wawancara. Yang ketiga, tahap setelah wawancara. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak, karena nanti akan ada tugasnya. Apa yang dilakukan pewawancara sebelum melakukan wawancara? Apa yang dilakukan pewawancara ya sebelum melakukan wawancara? Apa kira-kira? Nah, sebelum wawancara yang harus dilakukan pewawancara itu ada 4. Yang pertama yaitu menentukan pewawancara menentukan tema. Jadi ditentukan dulu tema wawancara itu apa. Kemudian yang kedua, pewawancara mencari narasumber yang sesuai dengan tema. Kemudian yang keempat, pewawancara menyiapkan peralatan wawancara. Kemudian pewawancara menyiapkan daftar pertanyaan sesuai tema. Nah, ini sebelum wawancara. Kemudian setelah sebelum wawancara berarti ketika wawancara. Nah, ketika wawancara kita harus memiliki pertanyaan ya. Harus memiliki pertanyaan yaitu berdasarkan 5W1H. Masih ingat? Ini juga sudah pernah dibahas apa belum ya dulu di kelas 4 ya? Kita bahas satu-satu ya. Apa sih 5W1H? Nah, ini 5W1H. W yang pertama what atau apa, untuk menanyakan tentang benda atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok bahasan. Contoh, apa nama tumbuhan langka ini? Kemudian W yang kedua, where atau di mana, untuk menanyakan tentang tempat. Contohnya, di mana habitat tumbuhan langka ini? Kemudian W yang ketiga, who atau siapa, untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contoh, siapa yang bertanggung jawab merawat tumbuhan langka ini? Kemudian W yang keempat, when atau kapan, untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu pulang?
atau enggak kapan tumbuhan langka ini ditemukan, seperti itu ya. Kemudian W yang terakhir, why atau mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh, mengapa tumbuhan langka harus dilestarikan. Kemudian yang terakhir 1H, how atau bagaimana, untuk menanyakan cara atau keadaan. Contoh, bagaimana melestarikan tumbuhan langka ini. Begitu ya. Diingat-ingat ya, 5W 1H. Ustazah ulangi lagi. 5W 1H. What, apa. Where, di mana. Who, siapa. When, kapan. Why, mengapa. Dan how, bagaimana. Diingat-ingat ya anak-anak, boleh sambil dicatat. Nah, kemudian selama wawancara, itu tadi pertanyaan yang harus disiapkan ya. Selama wawancara, kita itu harus melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, datang tepat waktu. Jangan sampai pewawancara itu datangnya terlambat, narasumber sudah datang, pewawancara baru datang. Nah, itu tidak boleh. Jadi selama wawancara itu usahakan untuk datang tepat waktu. Kemudian setelah itu memperkenalkan diri kepada narasumber. Yang ketiga, menyampaikan tujuan wawancara. Jadi perkenalkan diri, namanya siapa, asalnya dari mana. Kemudian menyampaikan tujuan wawancara. Tujuan wawancaranya itu untuk apa? Untuk mencari informasi apa, begitu ya. Kemudian yang keempat, menyampaikan pertanyaan dengan sopan dan jelas. Nah, pertanyaan yang tadi dibuat dari 5W 1H itu harus disampaikan dengan sopan dan jelas. Kemudian yang kelima, mencatat jawaban atau merekam jawaban narasumber. Kalau zaman sekarang kebanyakan para pewawancara itu lebih suka untuk merekam ya, karena dari hasil rekaman itu kita bisa mengulang-ulang apa ya tadi ya, isi wawancaranya tadi, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, memberikan kesan yang baik kepada narasumber ya, memberikan kesan yang baik kepada narasumber. Nah, ini jadi selama wawancara yang harus kita lakukan ini ya. Kemudian setelah itu, nah ini setelah wawancara selesai, nanti kalian harus menyampaikan maaf dan terima kasih. Kemudian menulis hasil laporan wawancara secara sistematis sesuai dengan PUEBI ya. Apa PUEBI itu? PUEBI itu adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi menulisnya itu harus dengan kata baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian apa itu sistematis? Nah, ini kan harus secara sistematis atau sistematis dan sesuai dengan PUEBI. Nah, apa itu sistematis? Sistematis itu secara berurutan ya, secara runtut, seperti itu ya. Nah, ini bagaimana agar hasil wawancara kita itu ditulis secara sistematis atau secara berurutan. Yang pertama nanti harus kalian tulis ketika wawancara, yaitu yang pertama, latar belakang berisi tentang alasan melakukan wawancara. Jadi alasan melakukan wawancara itu apa? Kemudian tujuan wawancara ya, berisi tentang maksud dan tujuan melakukan wawancara. Kemudian
Topik wawancara berisi tentang topik wawancara. Isinya tadi ya, isi dari wawancara tadi apa. Kemudian waktu dan tempat wawancara. Kemudian laporan hasil wawancara berisi tentang rangkuman hasil wawancara. Kemudian kesimpulan berisi tentang kesimpulan hasil wawancara. Nah, ini agar bisa laporan wawancara itu bisa ditulis secara sistematis. Jadi urutannya seperti ini ya. Kemudian apa tujuan wawancara? Yaitu mendapatkan informasi sesuai tema. Kemudian menggali informasi berupa data atau fakta. Kemudian memperoleh kejelasan terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Yang keempat, memastikan kebenaran suatu data atau fakta. Nah, tugas kalian nanti yaitu melakukan wawancara kepada ayah bunda kalian di rumah tentang pekerjaan ya, tentang pekerjaan. Boleh ayah, boleh bundanya, boleh mamanya, atau mungkin kalau ada atau enggak nenek atau kakeknya boleh juga, terserah ya. Orang yang ada di rumah saja, jadi tidak perlu keluar rumah. Nah, jadi tugasnya hari ini adalah melakukan wawancara terhadap anggota keluarga, boleh ayah, boleh bunda, boleh nenek atau kakek, yaitu temanya pekerjaan. Begitu ya, sesuai dengan yang Ustazah terangkan tadi ya. Baik anak-anak, terima kasih. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Mohon maaf sebelum Ustazah tutup, untuk tugasnya nanti ketika wawancara itu direkam ya anak-anak. Direkam pakai perekam itu loh, perekam suara. Jadi dari salam, kemudian kalian perkenalan, kemudian dari semua pertanyaan nanti direkam ya. Direkam, kemudian rekamannya dikirim ke Ustazah, juga hasil wawancaranya nanti juga dikirim ke Ustazah. Begitu ya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.